Gaskan lagi bosku, semoga kalian bisa terhibur. Bab 44-45. Terjerat Om Sang CEO. Kasir yang sudah dikode temannya juga melakukan sesi dramanya. Total semuanya 5 juta kak, karena Anda mendapatkan diskon spesial maka cukup membayar 1,2 juta rupiah saja. Baik, kak, bisa pakai kartu debit. Bisa kak, diproses ya. Cindy menyerahkan debit BCA-nya kepada kasir tersebut. Setelah semuanya terbayar, mereka meninggalkan butik tersebut. Lihat, bahkan butik pakaian saja mendukung awal hubungan kalian. Sukses ya. Terima kasih Kim. Ayo aku traktir, lihat aku baru dapat diskon banyak. Dan sekarang aku akan traktor kamu, sebagai ucapan terima kasihku. Sorry ya Kak Sin, aku ada janji makan malam sama keluargaku. Lain kali saja Kak Sin ditraktirnya, tapi jangan makanan, tapi es krim saja. Hehehehe. Kimi beralasan, sebenarnya dia tidak ada janji dengan siapapun. Tapi Kimi tahu kalau sebenarnya Cindy lagi ada masalah keuangan. Tadi waktu di mobil sebelum masuk butik Cindy sudah 2 kali ngecek saldo ATM-nya. Oke deh kalau begitu, nanti sehabis gajian alu traktir es krim sepuasnya. Kalau begitu aku pulang naik taksi saja, nanti kamu terlambat loh acara makan malamnya. Cindy merasa tidak enak dengan Kimi. Kak Cindy tinggal di mana? Tanya Kimi. Itu di kos-kosan Jalan Cemara nomor 5, Jalan Cemara ya, ngapain naik taksi? Kita searah. Aku mau makan malam di restoran Best Family, tidak jauh dari Jalan Cemara, jadi ngapain naik taksi, bareng aku aja, ajak Kimi. Ngerepotin lagi nih ceritanya. Daripada buang uang lagi untuk bayar taksi, kan lumayan hemat ongkos taksi, Kimi cengengesan. Ayo kalau begitu, bisa untuk makan siang besok uangnya, kata Cindy. Mereka segera memasuki mobil dan menuju ke kos-kosan Cindy. Di sepanjang jalan WhatsApp Cindy berbunyi terus. Banyak notifikasi dari teman-temannya, baik teman kantor maupun teman kos. Beraneka ragam komen netizen tentang status Cindy. Wah kak, seperti artis saja kau, tuh HP-nya bunyi terus. Hahaha, ledek Kimi. Mulai deh, meledek nih. Lihat ulah sekretaris bos Singa, yang tadi sore usil buat status di story waku. Banyak netizen yang kepo nih, aku bacakan ya, sahut Cindy sewot. Ayo kita kupas gosip hari ini setajam silet. Hahaha, Cindy mulai membaca beberapa wa tersebut. Hai Sin, keren banget mobilnya abis nuyul dari mana? Ada lagi, paling juga mobil pinjaman gitu aja bangga. Ada lagi nih, seru, halah kan dia jual tampang, tuh pasti mobil sugar daddy dia. Wih, baru berapa tahun jadi sekretaris, sudah beli mobil saja. Dan masih banyak lagi komen-komen pedas lainnya. Tulis saja kak, supaya mereka tambah heboh, tulis begini, no comment, no sirik. Mau jadi apapun itu urusan gue, tidak perlu urusi urusan lain. Urus saja diri sendiri. Mau mobil pinjaman, jadi sugar baby, simpanan, suka-suka gue, hidup-hidup gue, pergi saja ke kali kalau panas. Ngadem guys, hahaha. Titik bagaimana? Keren kan? Wih ini gila, bisa heboh besok perusahaan. Kalau perlu viralkan sekalian, buat mereka panas. Anggap saja, tantangan hidup selote Kimi. Kamu sih tidak merasakan terus aku, sinis Cindy. Siapa bilang? Ketika umurku baru 16, kan aku sudah kuliah tuh kak, pernah makan malam dengan kakekku, terus besoknya lagi dengan pamanku, pokoknya dalam waktu 3 malam kebetulan aku makan malam dengan lelaki yang berbeda, apalagi mereka sudah pada tuwir lagi. Di kampus langsung viral, di mading di pintu masuk fakultas bahkan di tempat parkir, di sana terpampang gambarku dengan kakek-kakek tadi.
Apa tidak geli coba, mereka menghujatku, bahkan lektor sampai memanggilku. Kak Cindy tahu apa yang aku lakukan dan membungkam mereka. Apa? Cindy penasaran. Aku kumpulkan di aula mereka, seperti orang penting, dalam sejam Kimi bisa mengumpulkan mahasiswa dua itu semua. Terus Kimi bilang di mimbar emang gue pikirin, suka-suka gue, dan masalah buat lo, mau jadi sugar baby, juga gue yang jalanin. Terus apa pengaruh buat kalian semua? Enggak kan? Apa berita seperti ini bisa membuat kalian semua terkenal? Tidak kan? Terus yang terkenal siapa coba saya kan? Kok kalian heboh sendiri gak ngaruh itu Kak yang Kimi katakan ke mereka. Bayangkan hidup di negara bebas. Kok masih ada gitu yang gaje seperti itu? Terus selanjutnya, mereka gimana? Ya tidak gimana-mana, salah satu dari tiga lelaki tua itu ada yang menjadi profesor di sana. Beliau maju ke mimbar, menjelaskan kalau beliau adalah kakek Kimi, dan yang dua lagi itu keponakan dan satunya adalah adiknya. Kebetulan dua orang itu juga orang penting di sana. Sekarang Kimi mau tanya ke Kak Cindy, siapa yang rugi sebenarnya? Penyebar berita itu, kan dia rugi keinginannya tidak terwujud, dan halayak umum lainnya jadi tahu kalau kamu cucu profesor tadi. Tepat, makanya kita jangan terfokus pada pemikiran orang lain, kita malah rugi, pikiran, waktu dan tenaga, percaya ke Kimi, mereka akan menyesal telah sirik kepadamu oke? Oke aku akan coba, dan semangat, komen-komen itu tetap akan kubaca. Mau lihat seperti apa sebenarnya mereka, itu juga bisa. Tak terasa mereka sudah sampai di depan kos-kosan Cindy, mobil Civic hijau berhenti tepat di depan pintu. Kimi sengaja menghentikannya di sana supaya teman-teman Cindy melihatnya. Betul dugaan Kimi, teman-teman kos Cindy melihat semuanya, ada juga yang mengintip dari jendela kamar mereka. Oke Nona Cindy, mobilnya saya pinjam dulu ya, nanti kami akan mengurus surat-surat dan menyusun jadwal latihan mengemudi untuk Anda. Kimi sengaja mengeraskan volume suaranya, dan dia memakai masker, supaya tidak dikenali lagi. Sementara Cindy sudah hampir tidak tahan menahan tawa, mendengar bualan Kimberly. Buat masalah baru saja tuh bocah gemblong, lihat apa yang akan terjadi. Oke Sin relax saja, dan tenang, jangan pedulikan mereka, ingat kata-kata Kimi barusan, cuek, dan ikuti arus permainan. Tetangga kos yang memang sirik, sudah berbisik-bisik, tak karuan, tapi yang baik segera, menenangkan Cindy. Ketika Cindy hampir di depan kamarnya, dia menirukan kata-kata Kimi dalam mengatasi masalah seperti itu. Hai kakak semua, oke kak aku tahu kalian semua memang tidak menyukaiku, tapi berhenti deh mengurusi orang lain, mau saya jadi apapun itu urusan saya kak, saya selama di sini tidak pernah menyinggung kalian, menggunjing kalian, walau aku tahu siapa-siapa saja kalian, lihat diri kalian sendiri, yang merasa menjadi simpanan, tolong lihat diri Anda sebelum melihat ke arahku, terus ada juga SPG mobil tapi plus, ada juga yang jualan, kita sebenarnya punya rahasia masing-masing, tapi jangan pula mengoreksi kelemahan orang lain, sebelum aib kalian dibuka oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah, kalian tidak lebih baik daripada aku, mau itu mobilku, mobil simpananku, milik, sugar daddyku, itu urus-urusanku, suka-suka aku, kok kalian yang pusing. Cindy segera masuk ke dalam kamarnya dan mengambil nafas dalam-dalam, sebenarnya T, Bu dan B1 birnya sudah gemetar tadi di luar. Bab 45. Cindy merebahkan tubuhnya di kasur kamarnya, D4 dannya masih bergemuruh. Gila ini gila, ide bocah gila itu, membuatku sport jantung saja, lihat pasti besok mereka pasti akan lebih mencibirku. Ah tidur dulu saja ah, besok pekerjaan banyak banget, meski akhir pekan, ingat apa yang Kimi bilang, biarkan saja, dan cuek,
nanti toh akan kapok sendiri. Cindy segera mandi lalu istirahat. Sementara tetangga kos yang tadinya berbisik, menyindir, mereka bubar ke kamar masing-masing. Apalagi yang mempunyai profesi seperti yang Cindy katakan tadi, mereka diam 1000 bahasa. Kimi kembali ke rumah, dia sudah tidak sabar ingin segera kemati makan malam buatan Mami Sania. Jadi tidak sabar ketemu sama makanan Mami, Kimi segera memarkir mobilnya dan segera masuk, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara orang bisik-bisik. Kimi mencari tahu sumber arah suara, dia melihat Kevin sedang teleponan dengan seseorang, kira-kira begini yang didengar oleh Kimi. Iya pasti gue bayar, tapi sabar dulu, kemarin gue sudah minta 10 M, masak sekarang harus minta lagi, mana bini gue minta diantar ke lokasi proyek lagi, terus bagaimana menjelaskannya, kalau uangnya habis buat judi, bisa minta cerai dia, apalagi gue belum juga bisa mendekati Kimi lagi, lo yang sabar, besok juga orang tua gue menyuruh gue dan Angel ke rumah, dan mertua gue juga meminta gue dan Angel, mencoba tinggal di rumah sendiri. Mana rumah yang diberikan ke kami sertifikatnya gue gadaikan ke lo, sabar bro, besok gue tebus tuh sertifikat, tapi sabar dulu, ya please. Kimi kaget mendengar penyataan Kevin. Apa? Jadi si brengsek itu, juga penjudi dan meminta ke Angel uang 10 M hanya untuk judi, kalah pula, terus buat apa coba mau mendekatiku lagi, enak saja. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus lakukan sesuatu. Gumam Kimi. Dia melangkah masuk ke halaman, tapi malah apes. Kimi malah berpapasan dengan si kadal buntung itu. Hai Kimi sayangku, capek ya? Bagaimana kalau kita beli es krim saja? Sambil nostalgia, goda Kevin. Huek, ger banget. Nostalgia dengan kadal buntung seperti lo, jijik gue, sewot Kimi. Tapi langkah Kimi terhenti, Kevin segera meraih pergelangan tangan Kimi. Apaan sih yo lepas tidak? Bentak Kimi, dia segera memutar balik tangan Kevin ke belakang. Dengar ya kakak iparku yang brengsek, gue tidak akan jatuh lagi ke lubang yang sama, beruntung gue, segera lepas dari buaya kadal seperti lo. Bisik Kimi. Akan tetapi Angela pas keluar dari dalam melihat semuanya, tetapi dia malah salah faham. Angel mengira Kimi sedang memtigaluk Kevin dari belakang. Kimi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan suamiku, cari saja pria lain, dia itu kakak ipar kamu. Angel menamparkan pipi Kimi dengan keras. Apa Kak Angel bilang? Cari pria lain, siapa juga yang doyan dengan bajingan seperti dia? Pengecut, Kimi memutar bola matanya jengah. Tidak habis pikir kalau kakaknya salah faham. Apa kamu bilang bajingan? Kamu itu yang bajingan, tidak tahu diri. Kenapa kamu peluk-peluk Kevin? Belum move on. Bentak Angel. Kak, siapa yang meluk dia? Oga banget sinis Kimi sambil berlalu, tapi Angel mencekal tangannya, dan menariknya ke dalam, membawa ke depan papi dan mami. Lihat ini anak kesayangan kalian, bisa-bisanya merayu kakak ipar sendiri, adu Angel. Kimi. Tanya papi. Mi dengerin dulu, Kimi tidak pernah merayu di kadal buntung itu, dianya yang gaje. Sudah menikah juga masih saja jelalatan, tuh orangnya. Tadi Kimi pelintir tangannya dan memperingati suami tercinta lo itu, supaya tidak merayu Kimi lagi, malah istri tersayang datang salah faham lagi, sewot Kimi, dia sungguh geram dengan pasangan suami istri tidak jelas. Kevin, Angel, Kimi, duduk semua, dan jelaskan apa yang terjadi. Tegas papi Sandi. Tadi Angel melihat mereka bermesraan di luar, Kimi memtigaluk Kevin dari belakang, dan mengsatuumnya, istri mana yang rela suaminya dipoluk-poluk wanita lain, adiknya sendiri pula, kesal Angel.
Apa dulu kamu tidak seperti itu? Selingkuh di belakang adik kandungmu, bahkan kalian sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan dilihat langsung oleh adikmu selaki tunangan Kevin. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan Kimi, tegas Papi Sandi. Kok malah Papi membela gadis nakal itu sih? Itu beda Pak, sekarang Kevin suamiku, bukan pacar. Apalagi sekarang Angel lagi hamil Pi. Sakit Pi, hik hik hik, Angel menangis. Apa sayang? Kamu hamil? Senang Mami. Iya Mi, tapi Kimi sudah merusak kebahagiaanku. Hik hik hik. Oke, senang-senangnya nanti dulu, kita selesaikan semua dulu, kata Papi tegas. Dan kamu Kevin, dengarkan, kalau Angela H4 mil anak kamu, bagaimana perasaanmu? Senang sekali Pak. Kevin anak punya anak. Lalu bagaimana? Apa yang sebenarnya kalian lakukan di teras tadi? Nada suara Sandi sedikit lebih keras. Itu Pak, tadi Kimi. Iya, Kimi yang mulai. Dia belum terima saya menikahi Angela, dan masih mengharapkan saya, ucap Kevin bohong. Lalu sekarang apa tindakanmu atau apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Di sini ada dua wanita yang sama-sama menyukaimu. Yang satu masa lalu kamu, yang satu istri yang sekarang sedang mengandung anakmu, dan kalian semua tinggal satu atap. Saya di sini sebagai ayah dari mereka. Saya tidak akan membela salah satu dari putri saya. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Satu lagi, saya tidak mau hubungan persaudaraan kakak beradik terancam karena satu laki-laki. Tanya Sandi tegas. Kevin mulai mengeluarkan keringat dingin, sementara Kimi hanya duduk santai. Dia malah menyesap kopi panas papinya. Angel masih menangis di P2 Look Mami Sania. Kevin akan bertindak tegas pada Kimi, dan memperingatkannya Pak. Itu sulit Kevin, karena mereka masih tinggal satu atap, dan kamar kalian juga saling berdekatan, segala sesuatu masih bisa terjadi. Kevin, kita pindah saja dari sini, kita mulai hidup mandiri ya sayang, bersama anak-anak kita. Bukannya kamu sudah beli rumah, bagaimana kalau kita tinggal di sana saja? Muak aku lihat gadis tidak tahu malu itu, kata Angel. Kamu diam dulu, bukan giliran kamu bicara. Angel segera diam. Dia tahu kalau Papi sedang mode marah, dia tidak akan membiarkan siapa saja membantah dan menyahut omongannya. Bagaimana usul istrimu Kevin? Oh, ternyata sudah beli rumah dulu ya, dan kemarin, juga Papi juga memberikan kalian hadiah rumah sebagai hadiah pernikahan kalian. Iya Pi, Kevin belum cerita ke Angel soal itu, rencananya mau memberi Angel kejutan. Kevin akan membawa Angel ke rumah kami, biar Angel yang memilih, mau tinggal di rumah saya, atau rumah pemberian Papi. Kevin menunduk. Dia berharap semoga Angel memilih untuk tinggal di rumah pemberian Papi, karena rumah yang pernah tunjukkan itu bukan rumahnya.